Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudewa Rizky Derajat. Saya sebagai moderator dari kelompok 6 untuk memandu berjalannya diskusi mata kuliah Literasi Abad 21 yang diampu oleh Bapak Dosen Taufikullah Dahlan, SPD MPD. Pada diskusi hari ini, kelompok 6 akan membahas tentang pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Sebelum masuk ke penjelasan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Sudewa Rizky Derajat dengan NPM 195060-160. Yang kedua, Suci Sukma Purwadini dengan NPM 205060-047. Yang ketiga, Raihan Lestari dengan NPM 205060-051. Yang keempat, Sinta Puspita Dewi dengan NPM 205060-062. Yang kelima, Cintawati dengan NPM 205060-076. Yang keenam, Juli Aprianti dengan NPM 205060-080. Yang ketujuh, Elsa Tri Indah Pramesti dengan NPM 205060-082. Untuk mempersingkat waktu, kita langsungkan saja kepada permateri. Kepada permateri 1, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Pembelajaran sains tidak dapat menghindar dari hakikat sains itu sendiri. Pada tahun 2010, Chiappetta dan Kobala mengemukakan bahwa sains dapat dipandang sebagai a body of knowledge, a way of thinking, and a way of investigating. Sains dapat dipandang sebagai a body of knowledge atau sains sebagai sekumpulan pengetahuan, yaitu hasil penemuan dari kegiatan kreatif para ilmuwan selama berabad-abad, kemudian dikumpulkan dan juga disusun secara sistemik menjadi kumpulan pengetahuan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang kajiannya, seperti fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Kumpulan pengetahuan tersebut berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, maupun model. Yang kedua, sains dipandang sebagai a way of thinking atau sains sebagai cara berpikir. Sains merupakan aktivitas manusia yang ditandai dengan proses berpikir yang berlangsung di dalam pikiran orang-orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Kegiatan mental para ilmuwan memberikan gambaran tentang rasa ingin tahu atau curiosity dan hasrat manusia untuk memahami fenomena alam. Yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu sains dipandang sebagai a way of investigating atau sains sebagai cara penyelidikan. Sains sebagai cara penyelidikan memberikan ilustrasi tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menyusun pengetahuan. Di dalam sains, kita mengenal banyak metode yang menunjukkan usaha manusia untuk menyelesaikan masalah. Sejumlah metode yang digunakan oleh para ilmuwan tersebut mendasarkan pada observasi dan juga prediksi. Misalnya pada astronomi. Metode yang lain mendasarkan pada keinginan laboratorium ataupun eksperimen yang memfokuskan pada hubungan sebab akibat. Mengacu pada hakikat ini, pembelajaran sains harus dapat memfasilitasi peserta didik untuk berpikir, berbicara, serta bekerja melalui minds-on dan hands-on science. Oleh karena itu, berpikir dan berbicara melalui minds-on dan memperoleh, menguji, serta memvalidasi informasi ilmiah melalui hands-on science harus menjadi pertimbangan utama dalam melaksanakan pembelajaran sains. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Selain itu, kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi, menata, dan menumbuhkan pengaruh alam serta budaya lain yang menjadi motor penggerak transformasi dan penciptaan keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Nilai-nilai yang mengakar dalam suatu budaya jelas bukan objek material yang konkret, tetapi cenderung menjadi semacam pedoman bagi perilaku manusia. Fungsi kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, kearifan lokal berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, berfungsi bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan, dan pada upacara pertanian. Yang keenam, berfungsi bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan selamatan roh. Dan yang ketujuh, berfungsi bermakna politik atau hubungan kekuasaan. Kemudian, ada karakteristik kearifan lokal. Yang pertama, harus menggabungkan pengetahuan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Karakteristik yang kedua, kearifan lokal harus mengajak orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Yang ketiga, kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Yang keempat, kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, dan aturan-aturan khusus. Yang ketiga, ada ciri-ciri kearifan lokal. Ciri-ciri kearifan lokal yang pertama yaitu mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif. Yang kedua, memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Dan ciri yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan, memberi arah pada perkembangan budaya. Pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dilakukan dengan cara merekonstruksi sains asli. Rekonstruksi yang dimaksudkan adalah penataan ulang atau penerjemahan sains asli ke dalam konsep-konsep sains barat atau sains ilmiah. Sains asli ini didapatkan melalui observasi budaya-budaya yang ada di masyarakat. Melalui rekonstruksi sains asli ini akan didapatkan aplikasi dari konsep-konsep sains, sehingga mampu memperdalam penguasaan konsep sains tersebut. Hal ini tentunya semakin menunjukkan bahwa budaya yang telah mengakar di dalam bangsa kita memiliki nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal menggiring peserta didik untuk observasi atau melakukan pengamatan secara langsung dan mendalam di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini sangat sesuai untuk memperdalam konsep-konsep sains. Hal ini senada dengan hasil penelitian John Dewey yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui baik kegiatan ataupun peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Roshidah tahun 2008. Morrison dan Estes tahun 2007 menyatakan bahwa aplikasi skenario dunia nyata merupakan strategi yang efektif untuk mengajarkan IPA sebagai proses. Selanjutnya adalah model multiliterasi saintifik. Model multiliterasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan atas dasar keberagaman kemampuan siswa, baik dari sisi kecerdasan,
gaya belajar maupun model belajarnya menurut Untari tahun 2017. Model multiliterasi menitik beratkan pada aspek membaca, menulis, berbicara, dan media digital. Melalui pembelajaran multiliterasi, siswa tidak hanya memperoleh satu kompetensi, melainkan beragam kompetensi, baik kompetensi keilmuan, kompetensi berpikir, maupun kompetensi sikap dan karakter. Salah satu model multiliterasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran sains atau IPA adalah model multiliterasi saintifik. Saya Raya Lestari dengan NPM 205060051. Saya akan menjelaskan tentang 7 tahapan. Terdapat 7 tahapan dalam sintak pembelajaran model multiliterasi saintifik yang dapat digunakan dalam pembelajaran sains atau IPA. 1. Menentukan masalah siswa. Menentukan masalah yang berkaitan dengan peristiwa atau yang terkait dengan konsep sains yang dibahas dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pada tahapan menentukan masalah, siswa perlu menganalisis berita untuk dapat menentukan masalah. Tahap menentukan masalah mampu mengembangkan kemampuan menganalisis data dan mengubah dari representasi visual ke representasi lisan. Kemampuan tersebut terdapat pada kompetensi literasi sains, yaitu kompetensi menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. Pada tahap ini, siswa juga mengembangkan kemampuan literasi sains pada domain konteks di mana siswa mampu mengenali masalah-masalah yang terjadi. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan OECD tahun 2013 bahwa untuk meningkatkan literasi sains, siswa perlu menyadari isu-isu yang ada di sekitarnya. 2. Tahap membuat hipotesis. Tahapan membuat hipotesis merupakan tahapan yang penting karena akan diketahui pengetahuan awal siswa pada materi yang akan dipelajari. Hal ini sejalan dengan teori Ausubel atau Sapriati tahun 2014 bahwa pembelajaran yang bermakna memiliki faktor yang paling penting, yaitu apa yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. 3. Tahap mengumpulkan data dan mencatat data. Tahap mengumpulkan data dan mencatat data dilakukan dengan metode percobaan dan pengamatan. Beberapa metode tersebut digunakan untuk membuktikan hipotesis yang dibuat siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Abidin DKK tahun 2015 bahwa dalam membuktikan hipotesis, siswa hendaknya melakukan kegiatan percobaan atau pengamatan. Tahap mengumpulkan dan mencatat data diyakini dapat mengembangkan pengetahuan konten, prosedural, serta kompetensi menginterpretasikan data dan bukti ilmiah dalam domain kompetensi literasi sains. Karena melalui kegiatan pengamatan atau percobaan, siswa melatih pengetahuan konten dan proseduralnya. Selain itu, kegiatan tersebut juga melatih kemampuan siswa mengubah data dari satu representasi ke representasi lain pada kompetensi menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. 4. Tahap menganalisis data. Tahapan menganalisis data membawa siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Hal ini karena siswa perlu memahami pertanyaan yang diarahkan guru untuk memecahkan masalah melalui teks. Lalu siswa harus pandai menuangkan kata-katanya dalam bentuk tulisan untuk menuliskan cara memecahkan masalah yang tepat. 5. Tahap menguji hipotesis data. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam menghasilkan pembelajaran yang bermakna, karena siswa mampu memadukan pengetahuan awal dan barunya. Hal ini sejalan dengan teori Ausubel atau Sapriati tahun 2014 yang menyebutkan bahwa memadukan pengetahuan awal dan pengetahuan baru menghasilkan pembelajaran yang bermakna. 6. Tahap menyimpulkan data. Tahap menyimpulkan data dilakukan dengan membuat kesimpulan, mengkomunikasikan hasil diskusi, serta refleksi. Kegiatan mengkomunikasikan hasil diskusi umumnya dilakukan di depan kelas. Setelah kegiatan mengkomunikasikan, selanjutnya adalah kegiatan refleksi, yang dilakukan dengan tanya jawab mengenai kesulitan atau hal-hal yang belum dipahami dalam pembelajaran. Refleksi juga mengembangkan kemampuan siswa agar mampu menjelaskan penerapan pengetahuan ilmiah. 7. Memproduksi karya tahapan. Terakhir, model multiliterasi saintifik yakni memproduksi karya juga merupakan tahapan yang mengembangkan pengetahuan konten dan prosedural, serta kemampuan menggunakan dan menghasilkan model. Siswa juga dapat melatih kemampuan menggunakan dan menghasilkan model dengan representasi yang jelas pada laporan yang dapat dibuat. Setiap tahapan pada model multiliterasi saintifik mampu memunculkan pemahaman siswa terhadap istilah-istilah sains, membaca, menulis, dan berkomunikasi lisan dalam pembelajaran sains.
Selain itu, tahapan model multiliterasi saintifik juga mampu mengembangkan domain literasi sains yang terdiri atas konteks, kompetensi, dan pengetahuan serta sikap. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan isi materinya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok. Untuk audien di setiap perwakilan kelompok yang ingin bertanya bisa langsung via Zoom dan forum diskusi. Di sini saya akan bacakan kesimpulan. Kearifan secara etimologis berarti kebijaksanaan, pengetahuan atau kecakapan untuk mengetahui, mengenal, menyetujui, membedakan, mencari tahu, menyelidiki, dan mengakui yang benar atau yang salah. Kearifan tidak hanya bertumpu pada pengetahuan dan pengalaman, tetapi kearifan juga dapat dilihat dari dimensi lokal sehingga dapat diartikan menjadi kearifan lokal. Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dilakukan dengan cara merekonstruksi sains asli. Rekonstruksi yang dimaksudkan adalah penataan ulang atau penerjemahan sains asli ke dalam konsep-konsep sains barat atau sains ilmiah. Sains asli ini dapat melalui observasi budaya-budaya yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa model pembelajaran ini berbasis kearifan lokal, karena didapatkan dari pengetahuan asli atau kecerdasan lokal. Suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian atas kesimpulannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.